Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Anies Baswedan akhir-akhir ini melakukan semacam pencitraan. Saya kira pencitraannya ini terlambat dan mungkin tidak berguna. Citranya sudah sangat buruk, bahkan sangat-sangat buruk. Dulu waktu dia jadi Menteri Pendidikan melakukan markup 23 triliun untuk gaji guru. Markup 23 triliun. Untung ketahuan bro, untung. Ketika awal-awal Menteri Sri Mulyani menjabat, markup 23 triliun ketahuan. Akhirnya berujung kepada pemecatan. Coba bayangkan. Kalau uang 23 triliun markup yang dilakukan oleh Anies Baswedan tidak diketahui, tidak cepat ketahuan, negara kita rugi besar. Yang kedua, tindakan markup ini ternyata tidak bikin dia jerah. Malah ketika menjabat menjadi gubernur, dia ini semakin sombong dan bahkan jauh lebih sombong. Akhirnya melakukan markup dan markup yang sudah dijadikan kebiasaan oleh Anies Baswedan. Hampir di setiap anggaran, hampir di setiap proyeknya markup. Sampai ketahuan oleh PSI, dikasih gelar One Aibon. Markup anggarannya luar biasa. Kebayang bro, kalau markup yang ratusan miliar ini bahkan mungkin sampai triliunan tidak kebongkar oleh PSI, negara ini sudah kehilangan duit sangat gede di tangan Anies Baswedan. Menjabat bukan pro rakyat, menjabat cuma dijadikan kesempatan untuk merampok duit rakyat. Ternyata tidak berhenti di sana saja. Berita terbaru itu, dia melakukan lebih bayar. Semua rakyat Indonesia dibikin kaget. Banyak sekali program-program Anies Baswedan yang sengaja lebih bayar. Misalkan harga kopi 5.000 ditulislah 20.000. Harga aqua 2.500 ditulislah 250.000. Ini yang dimaksud lebih bayar. Korupsi edan-edanan, maling edan-edanan. DPRD goblok aja dobai. Akhirnya ketemu sama BPK. Tapi anehnya sampai saat sekarang tidak ada proses hukum yang memang seharusnya segera dilakukan. Karena kalau tidak segera dilakukan akan ada penghilangan barang bukti. Jadi orang ini tidak jerah bro. Memang sudah sumum bukun yung fahum la yarjiun. Sudah lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Jadi kalau manusia itu taat kepada Allah maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau tidak taat kepada ajaran Allah, maka dia ini akan lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Rendah sekali. Makanya kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus ke alam dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak-akhlak yang ditampilkan oleh Anies Baswedan, kelakuannya sampai markup dan lebih bayar. Ini sudah mempermalukan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ngaku Islam tapi kelakuan kayak setan, ngaku Islam tapi kelakuan kayak iblis, ngaku Islam tapi kelakuan kayak binatang. Bahkan mungkin lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Entah siapa yang ngajarin Anies Baswedan bertindak seperti ini. Ajaran Islam sudah nyata tidak ngajarin. Allah tidak nyuruh, Rasulullah tidak nyuruh. Maling duit rakyat entah itu atas nama markup maupun lebih bayar adalah sebuah tindakan yang memilukan sekaligus memalukan. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Bahkan sekarang banyak program-program Anies Baswedan yang gagal total. Contoh DP 0%. Anda bayangkan itu program begitu bombastis bahwa rakyat Jakarta yang selama ini ngontrak, kalau Anies Baswedan terpilih maka dia akan memberikan DP 0 rupiah 0%, sehingga rakyat bisa punya rumah. Harapan besar untuk punya rumah kini harus ditimbun dalam-dalam.
Karena program ini ternyata omong kosong, bahkan terlibat tindakan korupsi yang sangat besar di dalamnya. Dan saya yakin semua tinggal menunggu waktunya Anies Baswedan ditangkap, dipenjarakan, dan dihukum. Karena ini udah kelewatan batas. Lalu apalagi OKOC. OKOC ini program Sandiaga Uno. Ya, tapi kan seharusnya meskipun Sandiaga Uno tidak menjadi wakil gubernur karena mencalonkan jadi presiden, wakil presiden, ya tetap harus jalan karena program ini program bersama. Pada akhirnya semuanya berantakan. Anehnya ketika Anies Baswedan membuat DKI begitu berantakan, belum lagi Formula E, 983 miliar kemanakan. Sekarang dia mau mencoba menjadi calon presiden. Ini orang nekat, udah gak punya otak, sudah bikin Jakarta rusak, apa mau menjadikan Indonesia rusak lagi? Markup lebih bayar, uang rakyat dirampok besar-besaran. Makanya kepada rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, kenapa saya ngomong to the point? Karena penjahat tidak boleh menjadi pemimpin di negeri ini. Sudah pasti kekayaan alam ini akan dirampok besar-besaran, gotong royong dan kekeluargaan. Cukup rampok besar-besaran terjadi di era Soeharto. Cukup perampokan besar-besaran terjadi di era SBY. Cukup sampai sana. Ke depan kita tidak boleh memilih pemimpin yang seperti itu. Melakukan perampok besar-besaran, hukum tidak berkutik, rakyat kembali menjerit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.